Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan berbincang-bincang pada pagi hari ini. Kita akan berbincang-bincang tentang masalah kesetaraan gender. Apakah kesetaraan gender ini sudah merata di Indonesia? Mari kita bahas dan kita saksikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Justin. Terima kasih Pak. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya Justin. Dan di sini kita bersama teman-teman ada dua teman saya, Terence. Halo Terence. Namo Dan Buddhaya, Jovel. selamat pagi. Dan Jovel. Ya, Jovel tidak punya nyala kamera karena kameranya bermasalah. Tapi semoga Halo, aja Namo nanti, Buddhaya. ya, semoga aja nanti kameranya bisa diperbaiki di lain kali. Oke. Jadi topik hari ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Nah, pertama saya akan menanyakan ke Terence dulu. Ya, kita ke Terence dulu karena ya juga fun fact di sini semuanya cowok, gak ada yang cewek, jadi ya ini agak bias jadinya karena nggak ada gender yang lain, jadi akan menjadi agak bias kalau misalnya kayak gini. Moga aja tidak bias. Oke, jadi pertanyaan saya ke Terence karena saya akan menurutmu itu kesetaraan gender itu apa? Kesetaraan gender, Kesetaraan gender itu tuh di mana atau di tempat bahwa laki-laki maupun wanita tuh mempunyai kesetaraan atau kesamaan. Berarti mereka bisa pilih apapun yang sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Kayak misalnya cewek sudah mulai boleh bekerja, tidak harus berada di rumah menjadi ibu rumah tangga kayak seperti dulu sekarang kan. Atau cowok pun bisa mulai bekerja di rumah dan ceweknya yang pergi bekerja. Itu tuh kesetaraan gender. Iya. Emang penting banget ya itu. Yang namanya kesetaraan gender itu harus penting banget ya. Karena kayak harus ada di setiap negara, itu harus ada ya. Kayak gitu ya, Terence. Kesetaraan gender itu penting. Saat ada ketidaksamaan gender itu biasanya ada banyak masalah. Misalnya kalau perempuan atau wanita tidak dibolehkan menjadi bekerja, itu pasti seperti masalah sosial. Itu pasti akan membuat negaranya tidak bisa mempunyai ekonomi yang bagus lah, tidak pada ikut. Kalau perempuan tidak ikut pekerjaan seperti menjadi saintis, menjadi dokter begitu, dan hanya menjadi ibu rumah tangga, negara itu tidak akan mendevelop. Jadi, dan sebagai situasi sosial itu pun diskriminasi. Ya misalnya jika kita bilang ke perempuan, kamu nggak boleh begitu, cewek itu seharusnya diem di rumah, kamu masak aja, itu pasti akan menjadi permasalahan. Hal seperti begitu tuh masalah sosial. Iya. Bisa diambil lah. Juga ini, pertama ada beberapa orang, ini maaf agak soal kayak sosial sistem sosial. Orang bilang katanya kalau misalnya kesetaraan gender itu bisa dibilang kayak orangnya feminis gitu. Jadi feminis. Jadi kayak mempentingkan kayak ada feminisnya, jadi kayak lu yang namanya perempuan itu lebih penting banget jadi daripada laki-laki gitulah. Menurutmu gimana? Apakah itu benar atau salah? Atau benar? Tentang feminis tuh emang tentang kesetaraan gender. Tapi orang-orang pada memikirkannya karena nama buruk feminis yang suka bilang bahwa wanita selalu harus diperpentingkan daripada laki-laki, itu tuh menjadi nama buruk buat mereka. Aslinya tuh arti asli feminis tuh untuk kesetaraan gender buat untuk dua-duanya laki-laki dan perempuan. Jika ada masalah dalam laki-laki, feminis itu pun membereskan masalah yang ada di laki-laki yang karena ketidaksamaan gender itu. Karena kebanyakan orang pemikiran bahwa karena feminis berarti mereka lebih mementingkan wanita, bahwa wanita seharusnya di atas laki-laki atau begitu. Tapi itu pemikiran yang salah dan hanya asumsi kepada feminis. Nah, bisa aku juga tahu ya. Memang kelihatan saya itu salah tentang feminis itu. Tapi satu hal, kan kita tahu yang namanya kesetaraan gender itu artinya perempuan bisa menjadi kayak pekerja keras kayak gitulah, kayak pembangun gitu.
Dan cowok Itu itu cuma ya, yang maksudnya belum ini. Kayak cowok itu kayak bisa di rumah doang, bisa kayak jadi perawat gitu. Tapi karena ini itu apa sosial orang-orang lain itu ngelihatnya kayak nggak bener gitu. Gimana pendapat kamu tentang ini? tentang bahwa orang melihat itu tidak benar Ya, karena namanya juga tradisi atau habitnya manusia. Kita dari dulu tuh dari sepanjang sejarah selalu raja yang punya itu peraturan lah, punya kekuasaan lah, punya kekuatan. Dari dulu kan begitu. Jarang sekali ada wanita yang menjadi presiden, jadi ratu. Itu tuh udah dari dulu, dari tahun-tahun yang berlalu, ribuan tahun emang sudah begitu, sudah dipikirkan bahwa pria itu pasti di atas laki-laki, di atas wanita dengan begitu. Jadi pemikiran kita, walaupun kita tahu seharusnya udah ada setaraan gender, kita masih mempunyai bias. Kita masih memikirkan, oh walaupun dia seharusnya boleh berada di rumah, cowok itu dia seharusnya keluar kerja menjadi, bahkan pun laki-laki mempunyai apa nih ya, stereotip yang dia tidak boleh menangis lah, harus kuat lah, harus kerja terus, dan wanitanya yang di rumah. Tapi itu salah. Kita semua manusia, kita semua walaupun berbeda gender, kita tetap harus memiliki privilege yang sama, perasaan yang sama, dan begitulah, pilihan yang sama. Banyak pilihan, banyak itu, banyak hak-hak yang sama. ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan-pertanyaan saya karena saya tidak punya pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan berikutnya itu saya akan serahkan ke Terence untuk melanjutkan ke Vali. Karena Vali sudah ada di sini. Oke. Mari, Siap. Saudara Terence. Halo Vali, kita lagi karena kamu telah datang, kita tentang berbicara tentang kesetaraan gender. Jadi aku akan bertanya kepada kamu ya. Menurut kamu, adakah kesetaraan gender di Indonesia atau masih tidak ada kesetaraan? Yang kamu melihat dari sisi kamu, dari berada di rumah kamu atau berada di luar, menurut kamu di Indonesia tuh masih ada kesetaraan gender? Kayak udah kita sudah wanita dan pria itu sama atau belum? Menurut saya sih masih banyak Masih banyak apaan? masih banyak Menjelaskan dong. kesetaraan gender karena ada beberapa orang cowok gitu juga sering melakukan hal-hal yang buruk kepada cewek-cewek juga. Enggak, maksudnya jadi itu kesetaraan gender atau ketidaksetaraan gender? Bingung. Ketidakkesetaraan. Ya, hal-hal buruk apa yang kamu pernah melihat kepada dari laki-laki kepada wanita? Kayak pelecehan seksual gitu. Tapi pelecehan seksual pun bisa dari wanita ke cowok juga, ada begitu. Banyak juga kasus-kasus yang ada. Itu gimana? Jadi saya lanjut ke pertanyaan lain dah. Sepertinya Vali mempunyai kesusahan. Jadi saya, apakah ada kesetaraan gender dengan biku atau bikuni? Kayak misalnya, menurut kamu tuh sama atau tidak? Karena ini tuh topik agak penting karena biku tuh mempunyai kurang peraturan daripada peraturan yang lebih banyak peraturan. Menurut kamu ada atau tidak? Ada. Halo, halo. Apa saya ada masalah internet? Beneran nggak? Oh iya. Kedengeran. Tadi pertanyaan saya kedengeran nggak? Kedengeran. Putus-putus sedikit tapi. Oh. Ya, silakan jawab. Masih ada sih.
Ini misalnya masalah internet koneksi tidak Pak? Paling sudah jawab belum? Ini tidak ada masalah koneksi di internet, sebenarnya semuanya jelas. Tapi Vali yang kurang respon. Boleh langsung di pertanyaan si Terence tadi tentang adakah kesetaraan gender bagi kaum seorang biku atau seorang anggota sangha? Itu bisa langsung dijawab oleh Joval maupun si Justin. Tolong dibantu si Vali ya. Boleh diulang pertanyaannya, Terence? Pertanyaannya tuh apakah ada kesetaraan gender dibanding biku dan bikuni? Karena ini topik yang agak penting karena orang kalau melihat biku dan bikuni tuh peraturannya ada yang beda kan. Biku tuh mempunyai lebih dikit peraturan daripada bikuni, dan bikuni bisa memakai baju biasa, tidak pakai jubah. Itu menurut kamu gimana itu kesetaraan gender dibanding biku dan bikuni? Menurutku kesetaraan gender di buku ini pastinya ada. Tapi kalau dibilangnya tadi, kalau biku dan bikuni punya peraturan yang beda, itu wajar karena walaupun yang kita cari memang kesetaraan antar gender, pasti di beda gender mau cewek dan cowok itu pasti ada perbedaan juga. Walaupun ya kita pengennya ya kesetaraan antara keduanya cowok dan cewek. Cuman kita juga sebagai orang, kita nggak bisa memaksakan kesetaraan atau kesamaan di semua halnya gitu. Jadi kita juga harus sadar kalau emang dari awal cowok sama cewek itu memang sudah beda gitu. Menurutku gitu. Terima kasih untuk jawabannya, Jovel, karena Valid tidak bisa menjawab. Itu menurut saya sih benar juga, walaupun kita harus mengharapkan untuk kesetaraan gender, kita masih ada perbedaan biologi dan fisik dari pertama kita lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ini pertanyaan kepada Vali, ini hanya tentang pendapat, jadi diharapkan bisa dijawab. Jika kamu melihat tidak kesetaraan gender di depan matamu, apa yang kamu akan lakukan? Diamkah, tidak beranikah, atau langsung membantu dan mengomel orang yang memaksakan tidak kesetaraan gender itu? Menurutku tergantung, kesetaraan gender kan luas banget. Jadi tergantung orangnya juga, misalkan kesetaraan gender kan di zaman ini kan memang pengen diganti oleh terutamanya anak-anak muda. Tapi kan kita juga nggak bisa ganti atau maksa mindset orang yang memang punya pola pikir kalau cowok sama cewek itu harus dibedakan. Itu kan mindset yang sangat primitif ya. Jadi kita sebagai generasi yang baru, kita mau merubah itu ya kita pastinya ya harus bilang ke mereka. Itu kita jangan bilang kalau mereka salah saja, cuman kita harus kasih solusi apa yang harus mereka lakukan dan kasih alasannya gitu. Terima kasih banyak untuk menjawab, Jovel, walaupun pertanyaannya kepada Vali. Jadi pertanyaan berikutnya oleh saya itu tuh, menurut kamu bagaimana untuk menghilangkan ketidaksamaan gender di masyarakat? Jadi ini kan tadi kan tentang jika kita melihatnya, ini dalam masyarakat, jika dalam society itu yang itu sudah gender inequality itu sudah tradisi atau hal yang normal. Jadi kayak misalnya, jika kita minister atau government begitu. Kalau di zaman sekarang mungkin gender inequality masih banyak ya. Cuman kalau kita pengen semua masyarakat memiliki pola pikir yang sama, gender equality itu susah. Mengapa? Karena kan di masyarakat ada orang yang berbeda-beda umur ya. Kalau yang kita tahu kan di zaman dulu memang cowok sama cewek itu memang dibedakan banget. Jadi kalau memang sampai sekarang
orang yang sudah hidup dari zaman-zaman itu, mungkin mereka masih punya pola pikir yang sama dari zaman dulu. Jadi kita emang nggak bisa merubahnya, cuman kita bisa memperbaikinya gitu. Sekarang saya pertanyaan terakhir, terima kasih untuk menjawab lagi, Jovel. Pertanyaan terakhir dari saya tuh, tidak samaan gender dari peraturan tuh ada di negara mana aja. Kayak misalnya di Indonesia tuh kita peraturan saya kurang tahu sih, tapi sepertinya tidak ada ketidaksamaan gender atau gender inequality di dalam peraturan kita, di dalam peraturan Indonesia. Ini cuma tentang norma-norma sosial kita dan apa yang kita percayakan dari tadi kan di Indonesia. Tapi kalau tentang Iya, peraturan, kayak seperti peraturannya tidak memperbolehkan itu, tapi memperbolehkan laki-laki melakukan hal itu. Seperti apa itu? Kayak negara apa yang mempunyai peraturan begitu? seharusnya sih nggak ada negara yang seharusnya punya peraturan seperti itu. Kan kita nggak bisa juga kayak bahasa Inggrisnya downgrade gender yang lain gitu. Kita kan harus pandang rata. Terus kemungkinan juga gender yang lain mungkin memang bisa lebih baik daripada gender yang punya kita, maksudnya gender kita sendiri gitu. Jadi kalau menurutku seharusnya sih nggak ada negara yang memiliki aturan-aturan yang involves gender inequality. Semuanya seharusnya peraturan yang diberikan dari negara itu Terima emang kasih untuk full jawabannya untuk lagi, semuanya. Jovel. Iya, tapi emang masih ada banyak negara yang bermasalah begitu, kayak Saudi Arabia, dan diskriminasi kepada wanita lah atau gender lain yang bukan gender kita. Terima kasih untuk Oke, kayaknya langsung Jovel untuk Oke, di sini saya setelah menjawab pertanyaan dari Teren, saya akan menanyakan pertanyaan saya ke Justin Lee. Oke, dari pertanyaan pertama, menurut Justin itu kesetaraan gender in your perspective itu apa sih? Boleh Kesetaraan gender. dijelasin, Just? Ya menurut saya itu ya kesetaraan gender ya seperti ya adil lah. Ya keadilan bagi seluruh manusia lah. Jadi jadi apapun gendernya, mau cowok mau cewek, keadilannya itu harus sama. Kayak seperti jadi kalau misalnya cowok itu kalau mau ngapain dia boleh aja nggak apa-apa. Kalau yang cowok sorry kalau cowok mau melakukan sesuatu yang kayak buat cewek secara sosial yang dianggap sosial itu nggak apa-apa. Dan kalau misalnya cewek mau melakukan hal-hal yang dianggap cowok dari sosial itu juga boleh. Itu namanya kesetaraan gender menurut saya. Jadi pokoknya keadilan untuk semuanya lah. Oke, eh kalau begitu kan Justin pengennya, maksudnya kesetaraan gender di mata Justin kan keadilan bagi seluruh gender gitu. Tapi menurut Justin bisakah kayak semuanya semua hal yang dilakuin perlu kesetaraan gender sendiri atau mungkin in some case perlu males doang atau females doang gitu? Memang ya yang namanya kesetaraan gender itu kan bukan kayak kayak butuh atau enggak ya. Jadi kan pasti ada beberapa pekerjaan yang pasti membutuhkan kekuatan. Jadi lebih ke cowok lebih dominan karena cowok lebih kuat. Tapi ada juga yang membutuhkan kayak lebih perawatan kan kayak apa namanya? Yang namanya kayak nilai-nilai keibuan lah. Jadi lebih ke cewek-cewek. Tapi bukan berarti yang namanya itu cewek tidak bisa melakukan. Tapi ya secara sosial memang cowok itu dianggap lebih kuat jadi lebih untuk melakukan hal ini apa misalnya melakukan pembangunan itu misalnya itu lebih dianggap lebih cocok lah tapi mau melakukan apapun itu nggak apa-apa karena
yang namanya kesetaraan gender itu mau lakukan apapun itu semuanya adil lah. Mau melakukan itu nggak apa-apa, mau melakukan itu nggak apa-apa. Yang penting bisa aja. Tapi ya untuk beberapa pekerjaan itu memang kalau terlalu kuat ya tidak bisa lah. Kalau bukan kayak tidak punya ciri khas dari diri sendiri, kayak nggak punya nilai-nilai untuk merawat atau nilai-nilai untuk membantu membangun atau membawa, itu pasti ya sama aja bohong. Transgender itu emang cuman biar bisa membuka kesempatan untuk semuanya, untuk membuka kayak mau melakukan apa itu ya dibuka semua. Ya begitulah. Oke, terima kasih jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Justin sendiri, ketidakkesetaraan gender itu awal mulanya dimulai dari mana dan kenapa ketidaksetaraan gender itu ada di mindset orang-orang? Nah, sekali lagi itu ketidaksetaraan gender itu ya balik lagi ke bagian sosial lah. Karena kan secara sosial itu beberapa pekerjaan itu memang khusus buat cewek atau khusus buat cowok. Nah, karena ini kayak pasti sosial itu, sistem sosial itu kayak dibagi gitu. Jadi pekerjaan ini buat cowok misalnya, pekerjaan ini cuma buat cewek, yang boleh kesini cuma cowok, yang boleh kesini cuma cewek. Nah, hal ini yang membuat kayak kesetaraan gender itu beneran kayak nggak ada. Tapi memang pertama itu ya harus kayak gini, harus rata, harus ini kayak gitulah. Terus kayak gitu ya kayak gitu guys ya, nggak ada jawaban lagi sih. Yang penting cara kenapa timbulnya itu memang karena pertamanya itu memang pekerjaan itu cuman khusus kayak kelihatannya memang buat cowok atau buat cewek, karena ya mereka bisanya itu di bagian situ. Tapi sebenarnya orang di tempat gender yang lain itu bisa aja, asal punya kemampuannya. Begitulah. Oke, kalau kan sesuai yang kita ketahui, ketidaksetaraan gender sampai sekarang memang masih ada, cuman gak banyak. Plannya Justin untuk kedepannya untuk memberhentikan ketidaksetaraan gender, adakah? Kalau ada, apa rencananya Justin untuk memberhentikan ketidaksetaraan gender gitu? Ya ketidaksetaraan gender itu ya memang ada, itu memang masalah, karena ya yang namanya semuanya harus adil, kayak berdasarkan Pancasila itu juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab, adil. Jadi semuanya harus adil berdasarkan Pancasila negara ini. Nah, karena ini itu pasti harus dihilangin yang namanya ketidaksetaraan gender itu. Menurut saya itu ya memang susah untuk mengubah mindset orang yang sudah bilang katanya ini gender ini hanya bisa buat pekerjaan ini maunya itu cuma itu doang. Itu bakal susah. Tapi ya pelan-pelan kita, menurut saya itu ya, kalau misalnya saya jadi kayak misalnya kepala negara, saya mencobalah membuat yang namanya peraturan baru, bilang katanya ya dibiarkan lah, gimana ya, menerima, pokoknya semua pekerjaan itu harus menerima gender apapun, tidak boleh yang namanya itu gender itu dipisahkan, nggak boleh. Jadi itu paling nggak untuk menurut saya itu saya harus akan membuat kayak peraturan baru gitu. Tapi ya merubah mindset orang itu memang susah. Saya bisa bilang gitu. Tapi sedikit demi sedikit itu pasti bisa. Jadi untuk ke depan, masa depan itu pasti akhirnya berubah lah. Tapi pelan-pelan. Jadi nggak langsung dalam semalam itu pasti langsung berubah. Semua kesetaraan gender nggak mungkin. Tapi harus pelan-pelan, harus dibuat, harus diadaptasi oleh orang-orang, mindsetnya harus diberubah. Dan akhirnya ya kesetaraan gender itu udah ada di negara ini, semuanya ada. Dan nggak ada dan nggak ada lagi yang namanya kayak permisahan kayak gitu. Seperti itulah menurut saya. Oke, pertanyaan terakhir, kalau Justin sendiri, kan yang kita ketahui ketidaksetaraan gender itu bukan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau petinggi-petinggi negara, atau aturan-aturannya tidak ditulis ketidaksetaraan gender. Kalau misalkan Justin nanti bisa jadi salah satu presiden misalkan, adakah
peraturan yang Justin ingin buat yang membantah ketidaksetaraan gender, atau mungkin Justin malah ingin buat peraturan yang membedakan cowok dan cewek gitu? Sekali lagi itu saya ngomong, saya bakal membuat peraturan kalau misalnya jadi kepala presiden itu, peraturan itu bakal dibuat buat kayak mengadilkan yang namanya kedua gender ini, karena ya sekali lagi kesetaraan gender itu cuma menutup yang namanya kemungkinan untuk posisi-posisi, kayak menutup kemungkinan untuk kemana ke situ belajar atau bekerja, itu menutup semua. Nah kalau misalnya kayak gini ya secara otomatis itu negara kurang produktif lah, karena lebih banyak pekerja itu kan lebih gampang untuk namanya ekonomi tinggi, karena kan sebagai presiden itu maunya ekonomi negara itu naik, apa namanya, per kapitanya juga naik. Jadi saya pasti mau membuat yang namanya masyarakat itu lebih produktif, makanya aku akan membuat yang namanya itu peraturan untuk membuat kesetaraan gender itu ada. Dan ya sekali lagi pelan-pelan, karena masih ada orang yang mindsetnya itu membedakan, jadi kita harus pelan-pelan dari kecil, dan akhirnya kesetaraan gender itu bakal ada terus di negara ini. Begitulah kalau saya jadi presiden. Oke, terima kasih Justin atas jawabannya. Gimana Pak sekarang Pak? Oke. Bagus sekali ya, pembahasan pada pagi hari ini sangat menarik. Ternyata pembahasan kita tentang kesetaraan gender ini hampir yang dikatakan oleh Justin akan menjadi bias ya. Nah, tetapi kita membatasi bahwa kesetaraan gender yang kita bahas pada pagi hari ini sangat menarik. Nah, saya kepengen mungkin dari semua peserta yang ada di sini, saya kepengen semuanya sepatah kata maupun dua patah kata untuk menutup statement closing kalian. Apa sih tentang kesetaraan gender? Mungkin saya akan mulai dari si Vali dulu. Apa statement closing Kak Vali tentang kesetaraan gender? Sedikit aja. Kesetaraan gender itu kesamaan dengan kedua gender, dan sering banyak ada di masyarakat yang tidak kesetaraan gender. Oke, langsung lanjut di Justin. Menurut saya itu kesetaraan gender itu ya sekali lagi keadilan bagi seluruh orang, seluruh kemanusiaan, dan ya membuka peluang lah. Yang namanya kesetaraan itu akan membuka peluang, dan ya akan yang namanya membuat negara lebih gampang, lebih produktif, lebih maju lah. Jadi itulah menurut saya. Makanya yang namanya kesetaraan gender itu penting banget. Oke, untuk Taran. Ini nanya makna kan, stick dan close-nya apaan sih Pak? Pesan yang paling. Oh, wow, kesetaraan gender itu tentang persamaan dibanding wanita dan pria, dan seadanya kesamaan dan keadilan. Dan juga yang pentingnya tuh, walaupun kita mempunyai perbedaan biologi dan fisika, kita seharusnya bisa mempunyai privilege dan peluang yang sama sebagai buat dua gender itu. Dan pesannya, walaupun ada ketidaksetaraan gender, kita Oke, langsung lanjut ke Jovan. Oke, di sini kesetaraan gender merupakan pemikiran di mana kedua gender, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka harus diperlakukan dan dilakukan dengan sama dan setara gitu. Jadi semuanya memiliki keadilan yang sama dan tidak ada yang dibedakan dari kedua pihak
atau kedua gendernya. Oke. Nah, di sini jadi stick closingnya udah bagus semuanya. Di sini saya akan sedikit bercerita bahwa kesetaraan gender ini ya, dulu ada seorang penjual balon, ada seorang anak penjual balon dan penjual balon dan anak kecil. Nah, pada suatu itu penjual balon itu penjualnya memiliki balon yang berwarna-warni, ada warna kuning, putih, jingga, merah, putih ya, bahkan sampai ke warna hitam. Nah, setelah tidak ada penjual balon ini, ada melihat anak kecil yang memperhatikan balon tersebut, si penjual balon ini melepas satu persatu. Yang pertama adalah yang dilepas adalah warna putih dan kuning, lepas ke atas. Nah, si anak kecil yang berkulit hitam ini menghampiri si penjual balon. Kenapa balon itu bisa terbang, Pak? Seperti itu ya. Nah, penjual balon itu berkata, karena ini ada gasnya, karena di sini ada oksigennya, dan saya lepaskan. Setelah itu, si penjual balon melepas lagi warna merah, jingga, dan hitam. Akhirnya dilepas semuanya balon-balonnya yang beraneka warna ini ke udara. Nah, akhirnya si anak kecil ini, kenapa si warna hitam Bapak lepaskan terakhir kali? Seperti itu ya. Si penjual balon ini berkata bahwa di dunia ini tidak ada lagi yang membedakan warna kulit, warna suku ya, kulit, suku, ras, bahwa semuanya bisa sukses, semuanya bisa terbang ke angkasa, semua balon-balon yang saya lepaskan. Jadi jangan takut kalau kalian memiliki warna kulit yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda, bahwa di Indonesia semuanya dilindungi. Bahkan laki-laki maupun perempuan sama memiliki tujuan dan mencari sebuah kesuksesan maupun kebahagiaan yang sama. Jadi jangan minder walaupun kita ibaratnya yang perbedaan antara suku, ras maupun warna kulit. Oke, paham dari cerita ini?